Tetapi boleh dong saya mengatakan kondisinya tidak sebaik tahun-tahun lampau dan tahun 2025 berpotensi buruk ya. Selama 5 tahun terakhir ini kan datar, jadi tidak bertambah modal asing di Indonesia yang dalam jenis investasi portofolio. Itu lebih banyak orang Indonesia naruh di luar dibandingkan orang asing naruh di Indonesia. Itu faktanya. Di sini juga konteks pembicaraan devisa hasil ekspor. Sedangkan orang Indonesia malah 208 miliar dolar, lebih banyak kan. Indikasi aturan di HE itu belum efektif, tidak dilaksanakan oleh eksportirnya. Sehingga kalau berdasarkan ini kita sebetulnya bisa dikatakan sudah mulai eksportir modal ya. Ini agak aneh kan? Penambahan cadangan devisa itu tidak terjadi, justru turun. Cadangannya turun, berkurang. Itu dimulai sebenarnya selama era Jokowi, tadi kan sudah saya perlihatkan. Melambat penambahan cadangan devisa dibandingkan era SBY. Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment atau analisis umum saya atas berbagai topik ekonomi kali ini mengangkat topik cadangan devisa Indonesia per September 2025. Kalau disebut per September itu artinya akhir September ya, 30 September. Diumumkan oleh Bank Indonesia posisinya ya, berarti posisi cadangan devisa itu setiap bulan ya, tapi untuk kondisi kira-kira sebulan sebelumnya. Tidak sampai sih, sekitar 1 atau 2 minggu. Jadi ketika diumumkan tanggal 7 Oktober lalu itu, posisi yang diumumkan adalah posisi 30 September. Bank Indonesia mengumumkan disertai dengan siaran pers ya, berupa kalimat-kalimat 2 atau 3 paragraf padat. Dikeluarkan berarti secara resmi ya, ini contohnya. Ini contoh cover rilisnya, di depannya isinya hanya 2 paragraf ini. Kanal ini sudah membacakannya sebagai berita. Nah, pada saat itu diumumkan posisi cadangan devisa 30 September 2025 itu sebesar 148,7 miliar dolar. Ya. Kita coba lihat bagaimana posisi itu dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Grafik yang saya buat data dari tahun 2004, yang biru menunjukkan nilai posisi tersebut, jadi dengan skala sebelah sana dalam juta dolar ya, berarti karena itu dibulatkan jadi bisa dibaca miliar dolar, jadi 148.737 juta dolar sebenarnya, dolar Amerika Serikat. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, bulan Agustus, sebenarnya terjadi penurunan yang cukup signifikan ya, kurang lebih 2 miliar, itu sekian persen ya, mungkin 4%-an kalau saya tidak salah. Tetapi tentu tidak fair kalau membandingkan bulan ke bulan, karena ada bulan-bulan tertentu di mana kebutuhan cadangan devisa itu besar ya. Termasuk di bulan September ini dikatakan oleh rilis Bank Indonesia mengapa turun hingga 2 miliar dibandingkan bulan sebelumnya itu, satu memang waktunya banyak jatuh tempo utang luar negeri ya. Terutama utang luar negeri pemerintah. Kemudian yang kedua, di bulan September memang ada upaya untuk stabilisasi nilai tukar yang mendapat pelemahan signifikan di September, baik karena faktor eksternal maupun juga mungkin ada faktor perubahan kebijakan di Indonesia yang membuat ada sedikit keraguan atau sekurang-kurangnya ada persiapan reaksi dari pasar, maka membutuhkan banyak dolar ya untuk membayar utang tadi maupun untuk operasi pasar ya, operasi palas, sehingga bisa mengendalikan rupiah. Maka berkurang cukup signifikan. Tetapi kalau fair itu membandingkan tahunan ya, namanya pertumbuhan year on year. Garis orange itu menunjukkan tingkat pertumbuhan dibandingkan setahun persis sebelumnya. Nah, maka di September 2025 yang sebanyak 148,74 miliar dolar ini dibandingkan dengan September 2024, jadi persis setahun itu turun juga, turun tipis, turun 0,79%, mungkin sekitar 1 miliar dolar ya. Maaf, tadi berarti ketika bulan ini dibandingkan bulan lalu kurang lebih turunnya sekitar 1,7% ya. Ada fenomena yang menarik di tahun 2021 ya, sebetulnya peristiwanya bulan Agustus, tapi karena ini datanya tahunan ya kelihatannya setahun.
Di tahun 2021 itu pada bulan Agustus, IMF International Monetary Fund itu membagikan cadangan devisa kepada seluruh anggotanya sesuai dengan sahamnya ya, kuotanya di IMF. Bahkan Amerika dan Cina pun dapat. Indonesia dapat kurang lebih 6,8 miliar dolar waktu itu. Tapi dibaginya dalam bentuk Special Drawing Right SDR mata uang IMF. Nah, sekaligus saya informasikan, disebut 148,74 miliar dolar itu tidak semuanya dalam dolar Amerika Serikat. Ada mata uang lain, mata uang asing yang lain ya, yen kah, euro kah yang kuat-kuat ya. Selain itu juga ada emas yang cadangan moneter di Bank Indonesia. Lalu ada juga mata uang IMF ini, Special Drawing Rights itu ya. 6,3 ternyata bukan 6,8, 6,3 miliar itu kalau dibuang itu mungkin di tahun 2021 terjadi penurunan ya sebenarnya, atau paling nggak stagnan dibandingkan akhir 2020. Itu dulu catatan pertama. Catatan kedua saya dari grafik ini adalah tampak bahwa belakangan ini memang laju pertambahan cadangan devisa tiap tahun itu tidak seperti di waktu-waktu lampau ya. Bahkan sempat turun di 2022 itu minus pertumbuhannya. Nah 2025 ini kita belum tahu, sampai 9 bulan dia kontraksi ya, turun jumlahnya. Mungkin sampai akhir tahun ya mungkin hanya kalaupun naik tipis. Jadi ini salah satu fenomena, sekalipun Bank Indonesia selalu mengatakan cadangan devisa itu kuat, tadi seperti judul rilis jumlahnya turun tapi dikatakan tetap kuat, itu sebenarnya faktanya turun. Nah di tahun-tahun kebanyakan di beberapa tahun terakhir ini seperti gambar ini, naiknya tipis kan dibandingkan lompatan di tahun-tahun yang lampau itu. Di tahun-tahun ini naiknya lebih tipis. Nah, tetapi Bank Indonesia yang disajikan itu biasanya adalah bentuknya, jenisnya, bukan mata uangnya. Nah, di per September 2025 itu ada berbentuk emas moneter. Jadi emas yang ada di Bank Indonesia yang diperlakukan sebagai cadangan devisa emas moneter. Nilainya 9,94 miliar dolar. Kalau kita perhatikan di laporan Bank Indonesia selama beberapa tahun ini sebenarnya tidak ada peningkatan tonase ya, volume cadangan devisa ya, tipis banget lah, malah cenderungnya tetap. Kenapa nilainya kemudian bisa meningkat? Itu karena harga emasnya. Lalu SDR dan RVF. SDR itu Special Drawing Rights, tadi antara lain diberikan pada 2021 ataupun karena kita sebagai anggota kan harus melakukan bayar yuran atau menempatkan dana. Nah, menempatkan namanya Reserve Position in Funds. Jadi, tapi mata uangnya juga SDR. Jadi SDR dan RVF itu totalnya Indonesia 8,68 miliar dolar. Jadi ada di akun IMF yang punya kita. Jadi hati-hati kita ya, kita ke IMF ini belum tentu selalu berutang. Tanda petik kita punya dana di sana. Seperti juga kita misalnya naruh duit di bank, itu sebanyak 8,68. Tetapi di Bank Indonesia, itu catatannya juga ada yang sifatnya utang. Tadi yang 6,3 tadi utang. Jadi di satu sisi kita diutangi, di sisi lain utang itu tidak dipakai, standby saja di IMF. Ini bisa dipakai jika keadaan sangat membutuhkan. Jadi pada waktu 2021 itu diberikan, itu sebagian negara sudah memakai. Jadi kalau dari sisi ini beritanya positif buat Indonesia. Selama Bank Indonesia belum memakai yang SDR dan RVF-nya di IMF ini, itu berarti kita bisa dikatakan ketahanan eksternal kita ya belum buruk ya, lemah atau kurang kuat itu satu hal, tapi belum buruk. Tapi saya sendiri termasuk orang yang tidak berpendapat sekuat yang disajikan oleh Bank Indonesia sebagai kalimat verbal ya. Faktanya nanti kita udah lihat tadi kenaikannya melambat gitu. Nah, lalu ada uang kertas asing, lalu ada simpanan, lalu ada surat berharga, tapi pengertian surat berharga ini surat berharga pasar uang ya, bukan surat berharga jangka menengah atau panjang. Nah, itu yang paling banyak tuh, uang kertas asing dan simpanan 42,81 miliar dolar, surat berharga 86,14. Pada dasarnya kedua-duanya ini sangat liquid ya. Yang lain tuh kalau emas juga liquid, tapi kan tidak dengan serta-merta Bank Indonesia sebagai bank sentral menjual. Orang belum jual saja ada hoax, itu hoax ya saya katakan. Bank Indonesia menjual karena cadangan emas moneternya masih ditahan. Ada tagihan lainnya. Nah, biasanya yang paling liquid untuk operasi pasar hitungan harian
itu adalah uang kertas asing dan simpanan. Ini data per 30 September 2025. Nah, grafik berikut menunjukkan perkembangannya sejak tahun 2010. Kuning itu menunjukkan surat berharga, yang hijau menunjukkan uang kertas asing dan simpanan. Kelihatan kan uang kertas dan simpanannya cukup meningkat kalau surat berharganya relatif stabil. Nah, yang biru itu emas. Tapi sekali lagi nilai emas yang biru ini naik ini lebih karena nilainya, bukan karena jumlah cadangan emas yang dimiliki Bank Indonesia. Nah, maka kalau kita misalnya ambil yang lebih relevan untuk kita analisis sebagai ketersediaan yang sangat liquid, surat berharga juga liquid, tapi sangat liquid ini artinya bisa dilakukan menjadi instrumen moneter seketika ya untuk di pasar, itu adalah uang kertas dan simpanan 42,81 miliar. Kalau dilihat ini sebetulnya ya relatif kuat ya, artinya Bank Indonesia sejak tahun 2023 itu sebetulnya sudah melakukan tindakan memiliki di sini lebih tepat menguasai ya. Sebetulnya ini perlu kita pahami ketika 148 miliar tadi itu tidak sepenuhnya dimiliki dalam arti milik Bank Indonesia, dikuasai tepatnya. Dimiliki oleh Indonesia, dikuasai oleh Bank Indonesia itu ya emas moneter, sebagian uang kertas dan simpanan, tetapi ada juga yang sifatnya dikuasai. Ingat, bisa dibayangkan Bank Indonesia ini banknya bank ya, sebagaimana bank punya kelolaan 1.000 triliun misalnya seperti Bank Mandiri atau Bank BRI itu asetnya 1.200-an, mungkin kelolaan duitnya 1.000. Itu kan sebagiannya kan milik orang, tapi kan dalam penguasaan bank tersebut itu sudah diletakkan di situ kok, nah gitu ya. Tapi bagaimanapun saya harus fair mengatakan bahwa uang kertas asing dan simpanan ini sejauh angka yang terlihat ini Bank Indonesia sudah cukup berhati-hati sejak 2023 itu sudah besar ya. 24 juga besar, 25 masih besar, tetapi tadi sudah kita lihat di bulan Agustus ke September ini sudah banyak dipakai itu. Nah, kita nggak tahu Oktober, November, Desember ke depan ini. Publik ini, pemirsa saya ini mungkin paling sering mengamati adalah perubahan kurs ya, nilai tukar rupiah dibandingkan perubahan cadangan devisa, karena cadangan devisa kan tiap bulan diumumkannya, sementara kalau kurs ini kita punya smartphone aja kita bisa langsung ngecek ini berapa rata-rata kurs ya. Nah, mestinya logikanya jika kita punya cadangan devisa yang banyak itu berarti stok kita, uang asing kita banyak, dan itu disetarakan dengan dolar. Artinya kalau secara perdagangan itu faktor penawaran ada, ketersediaan barang ada, dalam hal ini cadangan devisa ya, mata uang asing yang kuat. Nah, mestinya kan nilai rupiahnya itu bisa kuat lah, sekurang-kurangnya stabil, karena kan penawarannya banyak. Nah, tetapi gambar ini tidak memperlihatkan permintaannya. Betul saja cadangan devisa meningkat, catatannya tadi meningkat dengan laju yang mulai melambat di beberapa tahun ini. Tetapi permintaan akan mata uang asing khususnya dolar ini mungkin mengalami peningkatan yang lebih cepat, sehingga mata uang rupiahnya diukur dari dolar itu melemah. Nah, gambar ini menunjukkan yang orange itu tiap akhir tahun semua ya, kecuali 2025. Yang birunya naik, tetapi yang oranye juga naik-naik dalam konteks melemah ya. Harusnya kan dia datar ini, stabil lah. Nah, stabil. Sebagaimana juga nih pas di tahun 2010, 11, 12 itu kan menguat itu, karena kita cadangan devisanya 2010, 11, 12 itu melonjak ya, dibandingkan setahun sebelumnya itu melonjak, akibatnya rupiahnya menguat. Nah, itu masuk ya, artinya sesuai lah dengan permintaan penawaran. Tetapi di beberapa tahun terakhir ini, ya meskipun cadangan devisanya dari 22 sampai 2024 ini meningkat, 2020 belum selesai, ada sedikit turun, tetapi rupiahnya terus melemah. Nah, berarti kan ada faktor lain selain faktor penawarannya, antara lain faktor permintaan. Nah, bisa juga faktor lain tersebut adalah karena cadangan devisanya dipakai juga untuk stabilitas nilai tukar ya. Tetapi kan dipakai itu mestinya membuat rupiahnya lebih kuat lagi. Nah, pertanyaan hipotetisnya kalau Bank Indonesia tidak intervensi, mungkin rupiahnya lebih lemah lagi dari yang tercantum itu. Ini rupiahnya 16.692 per 30 September ya, ketika ini taping. Tetapi yang ingin saya tampilkan di sini, faktor penentu nilai tukar rupiah tidak sepenuhnya cadangan devisa. Itu yang kita harus
sadari ya dari Pak fenomena di Indonesia. Ada faktor-faktor lain. Kita coba menelisik faktor-faktor lain itu. Ini kita coba dulu dari sisi penawaran. Penawaran itu stok ya, artinya persediaan lah. Itu Bank Indonesia mencatat penambahan devisa itu terutama sekali disebabkan oleh neraca transaksi internasional Indonesia. Jadi kalau kita banyak menerima dibandingkan membayar berarti bertambah. Kalau kita banyak membayar dibandingkan menerima berkurang. Namanya catatannya disebut neraca pembayaran Indonesia, balance of payment of Indonesia jadinya kan, balance of BOP. Apa itu balance of payment neraca pembayaran itu? Ya catatan yang mencatat jual beli barang dan jasa, namanya kan transaksi berjalan. Kalau barang saja ekspor neraca perdagangan biasanya, kalau barang dan jasa tambah jasa itu namanya transaksi berjalan. Lalu kan ada juga transaksi yang sifatnya utang piutang atau investasi. Jadi kita bisa diutangi itu misalnya asing membeli surat berharga negara pemerintah, berarti kan asing mengutangi pemerintah. Asing bisa membeli obligasi perusahaan swasta Indonesia yang menjual dalam bentuk dolar kan, obligasi dolar itu dibeli asing, masuk juga gitu. Begitu juga sebaliknya, orang Indonesia juga ada dong yang berdagang, kita udah jelas kita ekspor dan impor barang dan jasa. Kalau modal juga ada sebagian penduduk Indonesia. Penduduk itu artinya orang, perusahaan, dan lembaga ya. Itu yang juga melakukan investasi keluar. Bersih dari transaksi berdagang dan utang piutang serta investasi itu selama setahun berapa? Nah saya gambarkan aja yang biru itu menunjukkan kita surplus, berarti banyak menerima. Kalau saya kasih gambar merah itu berarti pada saat itu defisit transaksi berjalannya berarti berkurang. Akibat neraca pembayaran berkurang ini kita. Devisa kita. Nah, menarik kan, pada tahun 2025 ini catatannya baru sampai 6 bulan. Kalau tadi kan cadangan devisa sudah sampai 9 bulan, sudah sampai September. Ini Septembernya belum keluar datanya, tapi sudah merah tuh. Jadi kita memang di tahun 2025 ini memang banyak membayar daripada menerima. Mengkonfirmasi tadi mengapa terjadi penurunan cadangan devisa. Salah satu sebab utamanya di sini. Karena cadangan devisa kita yang September ini dibandingkan dengan Desember 2025 jauh banget ya. Desember 2025 itu sudah masih 155 miliaran, tadi kan cuma 148 ya. Jadi sudah berapa itu? Sudah 7 miliar berkurangnya. Nah kan dekat dengan ini 7,5 miliar berkurangnya. Tapi ini baru sampai akhir Juni ya. Berarti kalau sampai September juga ini nanti kita nunggu datanya. Ini assessment saya yang lain ya, bahwa memang kinerja neraca pembayaran kita 2025 ini tidak kinclong ya. Dan kalau diperhatikan juga 22, 23, 24 meskipun biru juga tidak terlalu tinggi ya dibandingkan tahun-tahun yang lampau. Jadi kita sebetulnya tidak surplus kita tidak banyak lagi. Nah kalau saya kasih catatan di atas itu dengan tahun yang lama, tahun 81 sampai 96 itu kurang lebih surplus 12 kali, defisit 4 kali selama 16 tahun itu. Jadi banyak surplusnya di era itu, era Soeharto ya, Soeharto di era terakhirnya. Lalu 97 dan 98 defisit, dan itu lebar, banyak artinya defisitnya. Maklum ya, situasi saat itu membuat neraca pembayaran kita cukup tajam tuh 97, 98. Tapi ingat loh, ini satu semester sudah menyamai 1 tahun 97. Kemudian di era 99 sampai 2024 itu surplus 19 kali, defisit 7 kali. Tetapi kalau kita khususkan lagi di 2013-2018 itu defisitnya cukup lebar. Jadi secara umum kita itu lebih sering defisit, lebih sering surplus. Itu tadi yang menjelaskan mengapa cadangan devisa kita bertambah. Tapi mestinya harus mulai waspada nih otoritas ekonomi bahwa ada tanda-tanda kita tahun 2025 ini berkurang cadangan devisa kita hingga akhir tahun. Neraca pembayaran ya terdiri dari 2 kelompok besar. Satu transaksi berjalan, perdagangan barang dan jasa. Yang satu karena transaksi finansial, utang piutang dan investasi. Kalau dari sisi transaksi berjalan, kita sudah 3 tahun ini punya kecenderungan defisit ya. Jangan confuse ya para pemirsa dengan pengumuman bahwa kita mengalami surplus neraca perdagangan sudah 4 tahun. Itu hanya barang. Kalau barang ditambah jasa, ingat jasa itu ada jasa transportasi,
ada jasa manajemen, ada jasa bisnis lainnya, macam-macam. Itu kita masih defisit karena kita negara yang kurang kuat pengembangan jasa tradable-nya. Disebut jasa tradable itu artinya jasa yang bisa diekspor. Jadi umpama kayak Korea gitu dia buat K-pop kan bisa diekspor dia. Kita mungkin perkembangan hiburan kita juga bagus, tapi mayoritas pembelinya adalah domestik, jadi tidak berpengaruh terhadap transaksi berjalan. Akibatnya tadi nih, malah kita lebih banyak mengkonsumsi jasa-jasa asing kan, termasuk franchise makanan kah, minuman kah, atau jasa-jasa lainnya. Jadi mungkin saja kalau ini dengan mulai banyak tutupnya KFC dan macam-macam itu mungkin memperkuat jasa di aspek itu, kita tidak banyak lagi membeli. Tapi jangan lupa di jasa-jasa hiburan dan jasa-jasa software dan sebagainya kita kelihatannya meningkat. Nah, kita sudah pernah analisis itu. Tapi bagaimanapun transaksi berjalan kita belumlah berkinerja yang baik. Ini merah menunjukkan defisit, biru menunjukkan surplus. Bagaimana dengan transaksi finansial? Transaksi finansial ini sebenarnya kita lebih sering surplus ya. Itu yang sering dikatakan oleh pemerintah juga otoritas ekonomi lainnya seperti Bank Indonesia, itu bahwa kita cukup menarik untuk investor asing masuk, baik itu investasi langsung, foreign direct investment maupun investasi kepada surat berharga ya, portofolio. Begitu juga dikatakan bahwa kredibilitas kita itu artinya sebagai perekonomian ya, baik itu kredibilitas pemerintah maupun swasta Indonesia, swasta termasuk BUMN di dalamnya itu cukup bagus, masih ratingnya juga bagus, cukup bagus, sehingga orang masih mau ngutangi atau investasi ke sini. Tetapi apapun penjelasan itu di tahun 2025 selama 6 bulan ini sudah defisit ya, artinya tidak ada arus masuk yang modal sebenarnya, keluar malah secara neto ya. Dan ini meskipun datanya baru sampai bulan Juni, tapi kanal ini beberapa kali juga membacakan berita kan yang sampai dengan akhir September tadi, bahkan awal Oktober, itu memang masih neto keluar ya, totalinya, termasuk ini tentu saja. Jadi baik itu di pasar saham, di pasar SBN itu berarti surat berharga pemerintah, maupun di surat sekuritas rupiah Bank Indonesia. Jadi ini kembali memberikan isyarat harusnya kepada otoritas, ya kita tidak sekredibel di tahun-tahun lampau. Bahkan di 2023-2024 pun kan rendah ini dibandingkan tahun-tahun yang lama. Banyak pemirsa saya, wah ini terlalu pesimis. Tidak ya, maksud saya itu mengingatkan saja, kita apa adanya saja, bahwa saya tidak ingin mengatakan kondisinya buruk, tetapi boleh dong saya mengatakan kondisinya tidak sebaik tahun-tahun lampau, dan tahun 2025 berpotensi buruk. Ya, belum selesai kan tahunnya. Itu finansial. Kita tadi finansial itu ada investasi langsung, ada investasi portofolio, ada investasi lainnya. Investasi langsung itu ya orang masuk buat pabrik atau beli perusahaan baru atau memperluas perusahaan yang sudah ada. Berarti dia membeli saham juga bisa sebagian dari perusahaan orang lain, tapi ikut mengelola, ikut dalam manajemen, itu namanya investasi langsung. Nah, investasi langsung ini salah satu cirinya si investor itu memang berniat untuk jangka panjang ya, tidak bersifat sementara. Kemudian juga berniat untuk ikut melakukan manajemen pengelolaan. Dan biasanya juga untuk menentukan investasi langsung itu berlaku untuk investor asing ke Indonesia atau investor Indonesia ketika mau investasi langsung di luar negeri. Itu biasanya persiapannya cukup lama kan, bisa setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Apalagi kalau misalnya dia di investasi di sumber daya alam ya, eksplorasi migas atau nikel atau batu bara, itu mesti dia punya persiapan lebih panjang, ada soal studi kelayakan, perizinan dan sebagainya, sehingga untuk aliran dananya itu ketika masuk juga tidak gampang keluar. Nah, tetapi jenis yang kedua namanya investasi portofolio. Modal masuk atau keluar mengambil bentuk membeli saham, membeli surat utang. Surat utang itu ada 2 kelompok ya, surat utang pemerintah disebut SBN, kemudian surat utang swasta ya biasanya suka disebut obligasi korporasi. Intinya surat ya, bisa juga saham. Nah, membeli saham tapi beda dengan investasi langsung. Membeli saham untuk trading, untuk bersifat sementara. Sementara itu sebetulnya tidak terkait waktu banget ya, tapi terkait dengan tujuannya belum tentu pegang lama gitu loh.
Bisa saja karena menguntungkan dia pegang 3 bulan, 6 bulan, atau setahun, tapi bukan untuk ikut mengelola perusahaan yang bersangkutan. Nah, ada asing yang masuk, ada juga penduduk Indonesia yang keluar. Ini yang investasi langsung tidak saya analisis karena berakibat relatif mempengaruhi fluktuasi cadangan devisa. Karena tadi yang langsung tadi kan lebih predictable ya. Nah, yang ini kan sentimen bisa sangat berpengaruh. Nah, yang orange itu menunjukkan modal asing yang masuk dalam jenis portofolio. Yang biru menunjukkan modal Indonesia di jenis portofolio pergi keluar. Nah, apa yang tampak? Nah, yang orange-nya kan di tahun 2025 ini keluar, yaitu tadi yang di surat berharga, di saham, SBN, di saham maupun di SRB keluar ini. 6,5 miliar dolar. Di sini tidak kelihatan yang Indonesianya karena tipis. Nah, tetapi yang menarik juga yang biru ini, di mana penduduk Indonesia itu makin banyak investasi portofolio keluar. Jadi mereka beli US Treasury Note, ya surat SBN-nya Amerika, juga mungkin beli saham di Wall Street atau di pasar bursa di Asia kan. Di sini gambarnya terlindas yang orange ini, tapi nilainya banyak ini. Nah, yang hitam itu menunjukkan selisihnya. Nah, gambar ini menimbulkan asesmen sederhana. Asing mulai menahan diri, bahkan keluar selama 6 bulan terakhir. 9 bulan tidak ada data di sini, tapi dari tayangan kita di kanal ini sudah mengatakan juga memang masih keluar selama 9 bulan ini secara neto. Nah, sementara yang orang Indonesia keluar masih terus berlangsung. Kalau dilihat gambar ini, di beberapa tahun terakhir ini kita memang tidak semenarik yang diceritakan oleh otoritas ekonomi. Ya, masihlah orang masuk, sambil hati-hati kan. Ini mungkin bisa dibandingkan dengan negara yang mendapat arus lebih besar ya. Dan juga ada faktor ya Amerika sebagai negara besar yang mempengaruhi arus uang di dunia. Ketika dia US Treasury Note ngasih bunga lebih dari 4%, the Fed rate yang masih tinggi, ya itu berarti kan modal banyak yang ke sana, atau sekurang-kurangnya di sana nggak pergi jalan-jalan gitu. Ketika dia quantitative easing, dia mau ngasih murah, maka dia cari tempat yang menguntungkan di luar. Nah, ini kan belum. Jadi Amerika masih ketat itu terbilangnya, tinggi bunganya. Ini juga pengaruh. Jadi kita juga tidak semata-mata faktor daya tarik itu tidak hanya karena domestik. Daya tarik itu kan juga ada perbandingan dengan tempat lain, khususnya dengan negara maju seperti Amerika. Begitu juga dengan negara sebaya. Lebih menarik kita, apa lebih menarik Thailand, apa lebih menarik Vietnam, itu juga harus diperhitungkan. Yang jelas investasi portofolio kita menunjukkan asing, ya sebutlah wait and see terhadap kondisi Indonesia. Dan mungkin ini juga terkait dengan mulai 2020 ini kan pemerintahnya adalah Presiden Prabowo dan menteri-menteri melakukan kebijakan apa. Si investasi portofolio tadi kan tiap tahun, terutama sekali bersifat masuk, kadang keluar, tapi secara neto banyak masuknya. Itu kan mengakumulasi. Nah, jadi pada saat saya bicara ini, data terkininya adalah Juni 2025. Tadi cadangan devisa September ya. Itu berapa sih duit asing yang ada di saham dan surat berharga Indonesia ya, yang di portofolio? Nah, jumlahnya 277,25 miliar dolar. Tadi yang selama 6 bulan kan arusnya cuma berapa tadi? 7 miliaran aja kan. Jadi ini karena puluhan tahun. Membacanya di sini sih boleh juga bahwa ini berarti Indonesia masih cukup menarik, dia nggak pergi dari Indonesia. Tapi lihat, selama 5 tahun terakhir ini kan datar, jadi tidak bertambah modal asing di Indonesia yang dalam jenis investasi portofolio. Jadi bahwa kita diberi rating grade yang bagus oleh beberapa lembaga pemeringkat, cukup bagus, kalau bagus sih nggak juga sebenarnya, tidak membuat kita mendapatkan modal secara neto ya. Bukan hanya arus tapi posisinya, tapi juga belum keluar secara signifikan. Tadi keluarnya kan tipis. Tapi wajar dong kalau kita mulai berhati-hati ya, bahwa ini tidak ada dorongan investasi asing dalam jenis portofolio masuk ke Indonesia. Padahal kita sudah memberikan imbal hasil yang gede loh ya. Jadi yield obligasi swasta dan yield SBN kita itu tinggi. Ya, secara contoh yield SBN lah. Nah, kalau mau membandingkan antar negara itu kan harus sama ya. Jadi kalau kita membandingkan SBN 10 tahun benchmark Indonesia ya 10 tahun juga dengan Malaysia, 10 tahun juga dengan Singapura, 10 tahun juga dengan Vietnam, Thailand, 10 tahun juga dengan Cina. Cina juga narik duit juga dia. Dari sisi itu kita memberikan bunga yang tinggi, yield yang tinggi ya, 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat.
kita di 6,3 sekarang, bahkan sempat 7 kan, di awal tahun hampir 7, sekarang 6,3, 6,4, yang 10 tahun itu 6,3, 6. Tetapi negara tetangga kita di bawah 3 semua, 2,5, bahkan ada yang 1,5. Nah, gitu loh. Sudah kita kasih bunga yang bagus, tapi tidak terjadi arus masuk. Artinya para investor itu punya perhitungan lain kan, selain bunga atau yield ya. Nah, maka ini bukan pertanda baik, meskipun juga belum memperlihatkan akan adanya pemburukan. Nah, coba lihat yang biru. Orang Indonesia malah pelan-pelan tapi pasti makin banyak investasi portofolio di luar. Ini netonya. Ya, yang di dalam ini bisa segera keluar, karena ini portofolio loh. Bisa hari, bisa minggu, bisa bulan dia keluar dengan menjual saham atau surat utang dia. Nah, jadi dibandingkan kalau dia buat pabrik kan tidak mudah, dia pergi bisa tapi butuh 2-3 tahun kan. Ini bisa, makanya kadang disebut juga sebagai hot money, uang panas. Tidak hanya untuk Indonesia, dia panas karena dia suka pergi kemana-mana. Ya, kalau mau fair assessment-nya, dia belum keluar secara total ya, tetapi tidak bertambah. Sementara orang Indonesia justru yang mulai pelan-pelan keluar. Itu satu jenis dari 3 jenis investasi. Yang lainnya juga yang menarik dianalisis terkait dengan assessment kita. Kan assessment kita adalah cadangan devisa. Dengan menganalisis ini kita bisa membayangkan faktor apa yang bisa mengurangi cadangan devisa atau menambahnya. Nah, kalau investasi lainnya itu terutama sekali adalah simpanan di lembaga keuangan bank khususnya ya, tapi juga ada sifatnya utang atau piutang dagang, itu bisa. Tapi kebanyakan adalah simpanan di lembaga keuangan. Nah, kalau kita lihat yang orange, asing itu tidak terlalu tertarik menaruh di Indonesia. Ini arus ya, bedakan kalau saya sebut posisi itu berarti akumulasi. Kalau saya sebut ini arus, flow, itu adalah pada 1 tahun itu atau pada 6 bulan itu. Nah, turun juga kan yang masuk, meskipun ini kalau nanti setahun mungkin masih setara dengan tahun 2024 di kisaran 9 sampai 10 miliar dolar. Tetapi juga bukan berarti kita menarik kan. Yang orang Indonesia malah makin kuat keluarnya. Ini sempat 15-16 miliar dolar tahun kemarin, dan ini 1 semester sudah 8,5. Berarti kalau diterusin ada potensi sama atau lebih besar dari tahun kemarin, dan itu rekor. Tahun kemarin sudah rekor. Maka secara jenis ini banyak mungkin para pemirsa yang kurang memperhatikan ya, atau mungkin karena media juga jarang memberitakan, itu sebenarnya dari sisi bentuk menyimpan uang di lembaga keuangan, nah, atau secara lebih luas investasi lainnya, itu lebih banyak orang Indonesia naruh di luar dibandingkan orang asing naruh di Indonesia. Itu faktanya. Di sini juga konteks pembicaraan devisa hasil ekspor misalnya, toh mungkin orang Indonesia yang biru-biru ini antara lain di HE itu dia parkir di luar. Nah, berarti sejauh ini kalau kita lihat 1 semester, padahal di HE ini sudah berlaku tahun ini kan, berarti belum efektif itu di HE karena masih banyak juga yang keluar kan. Nah, yang asing malah nggak banyak masuk. Nah, kita lihat posisinya sama dengan tadi melihat posisi itu artinya akumulasi. Nah, secara akumulasi duit asing yang di Indonesia dalam jenis investasi lainnya ini 186,79 miliar dolar. Saya bulatkan ya, 187 miliar dolar. Sedangkan orang Indonesia malah 208 miliar dolar, lebih banyak kan. Nah, ini sekaligus juga untuk memperlihatkan tren biru itu naik. Ya, saya ingin garis bawahi sekali lagi, indikasi aturan di HE itu belum efektif atau tidak tertib, tidak dilaksanakan oleh eksportirnya. Ya, berarti pemerintah punya PR nih untuk penegakan hukumnya atau insentifnya dan sebagainya. Selama 4 tahun terakhir, 3,5 tahun tepatnya ya, lebih banyak duit penduduk Indonesia di luar daripada asing di Indonesia untuk jenis investasi lainnya loh. Kan modal asing masuk lewat transaksi finansial tadi, baik itu mengutangi atau investasi. Nah, bisa berjenis investasi langsung, bisa portofolio, bisa investasi lainnya. Pada saat yang bersamaan, kita membayarkan bunga dan dividen, tapi bukan atas yang baru masuk, atas keseluruhan yang posisi tadi loh. Nah, yang biru ini adalah modal asing neto didapat dari neraca transaksi finansial setiap tahun, kecuali yang 2025 ini baru 6 bulan. Nah, yang orange adalah menunjukkan kita bayar bunga dan dividen. Tentu bukan atas yang masuk tahun itu, tapi atas akumulasinya. Nah, kalau ibaratnya kita mencatat ini sebagai sebuah
perhitungan, sebetulnya kita sudah mulai beberapa tahun terakhir ini lebih banyak bayar bunga dan dividen daripada modal asing yang masuk loh. Kok bisa? Ya bisa, karena yang bayar bunga ini atas yang sudah beroperasi di Indonesia, perusahaannya lama kan tetap ada dividennya. Yang sudah pegang surat berharga kan dapat bunganya. Yang pegang obligasi swasta dapat bunganya. Nah, sementara yang masuk kan adalah arus baru kan. Sehingga kalau berdasarkan ini kita sebetulnya bisa dikatakan sudah mulai eksportir modal ya. Ini agak aneh kan, dibandingkan suasana seolah-olah kita mengejar investor asing masuk ke Indonesia, prakteknya modal kita lebih banyak mengeluarkan uang. Meskipun terpaksa karena itu kewajiban ya. Bisa kebayang kalau yang birunya ini tidak ada, yang garis hitam sebagai selisih ini bisa ke bawah sini ya. Di masa lalu tidak, di masa lalu cukup positif itu. Dan kalau boleh ini sekedar indikasi ya, di era Jokowi lah proses itu mulai terjadi ya. Maka saya tutup uraian ini. Ya, posisi cadangan devisa tampak masih besar, 148,74 miliar. Judul rilis Bank Indonesia itu katanya kuat, ini bisa menopang ketahanan eksternal, cukup untuk ekspor, biaya ekspor sekian, bayar utang pemerintah sekian. Kita akui itu datanya memang begitu. Namun kalau kita lihat penambahan cadangan devisa itu tidak terjadi di 6 bulan ini. 9 bulan kalau cadangan devisa justru turun, cadangannya turun, berkurang. Nah itu dimulai sebenarnya selama era Jokowi, tadi kan sudah saya perlihatkan. Jadi era Jokowi itu sebenarnya melambat penambahan cadangan devisa dibandingkan era SBY. Belum lagi tadi ada bantuan hadiah IMF di Agustus 2021. Nah, sedangkan era Prabowo ini belum setahun ya, 11 bulan cadangan devisa, itu turun kan, tadi turun 0,79%. Yang dilantiknya beliau Oktober, jadi kita sebulan lagi, tapi turun. Jadi selama era pemerintahan Prabowo, itu cadangan devisa turun. Tambahan cadangan devisa di Pak Jokowi itu dulu tidak oleh karena barang dan jasa, karena kita barang dan jasanya defisit, tetapi karena ada transaksi finansial, ada investor dan utang piutang yang masuk, tapi makin melambat kan ke sini. Sampai situ kita memang harus mengakui, saya tidak setuju dengan pernyataan Bank Indonesia bahwa cadangan devisa kita kuat, tapi saya juga belum sampai pada penilaian cadangan devisa kita mengkhawatirkan, tidak. Jadi saya diskon aja yang kuat. Cadangan devisa kita ini tidak cukup kuat. Belum lemah tapi tidak cukup kuat. Artinya ini bisa tidak mencukupi jika ada external shock, ada kejadian besar. Kalau urusannya cuma cicilan utang, membiayai ekspor, membiayai impor kok, membiayai ekspor. Itu mungkin cukup. Impor yang usual ya, bayar bunga utang, bayar utang juga dengan bunganya juga usual. Tapi kalau tadi beberapa arus tadi, misalnya arus finansial, investasi lainnya tadi, penduduk Indonesia ada keluar lebih banyak, atau asing tidak jadi masuk, bahkan keluar, biasanya ini bersambut ya, mungkin leadersnya asingnya keluar, Indonesia cukup keluar juga. Dan ini cukup sulit mengatasinya kalau memang terjadi, karena faktornya tidak hanya di kita, tapi di Amerika terutama. Kalau US Treasury Note, the Fed masih lambat menurunkan suku bunganya, berarti sana masih tinggi. Itu berarti kan daya tarik modal di sana masih besar. Belum lagi ada tendensi beberapa modal besar ini merubahnya menjadi emas dan Bitcoin. Bisa mengurangi bentuk-bentuk investasi portofolio dan lainnya kan. Nah ini nih. Jadi bahaya ya sebenarnya. Modal asing yang mudah keluar, yang hot money ya, itu kan jadi dua tadi, portofolio dengan investasi lainnya. Yang tadi portofolio 277 miliaran, lalu yang lainnya 208 yang punya asing di Indonesia ya. Itu kalau ditotal kan 485 miliar dolar. Ini dengan maksud yang bisa keluar, bukan berpotensi ya. Ya namanya duit orang parkir di sini kan bisa saja dia keluar. Nah keluar kalau yang ini keluarnya 50 saja dari 480, wah itu cadangan devisa kita turun 50 miliar dolar, nggak kebayang kan? Misalnya cadangan devisa kita tinggal 100 dari 150-an tadi 148. Dan jangan lupa kalau asing itu keluar, biasanya pemilik modal besar di Indonesia juga bisa ikutan keluar. Dalam kondisi normal, cadangan devisa kita cukup baik lah, bisalah memenuhi kewajiban. Tapi dalam kondisi kurang normal, apalagi tidak normal, kita tidak cukup kuat. Cadangan devisa kita tidak cukup besar.
Padahal kita sudah kasih imbal hasil, yield, dan sebagainya cukup tinggi. Ditambahi lagi ya repot. Kalau SBN naik jadi 7, lah sektor real bagaimana nanti? Nah di sini juga sempat ada isu di mana suruh naikin nih Bank Himbara. Tapi dibilang tidak disuruh ini karena kemauan Bank Himbara sendiri lah, kemauan kok bareng-barengnya. Biasanya mereka di 3%-an ya, 2,5-3% untuk deposit dolar. Diminta 4%, 4% berarti menyamai US Treasury Net gitu, supaya ini daya tarik. Bisa jadi menarik modal asing, tapi para analis mengatakan bisa juga orang yang saat ini pegang rupiah miliaran atau bahkan sampai triliun memindah ke valuta asing ya, di dalam negeri. Nah ini kan bahaya kalau sudah begitu, maka tekanan pada rupiah akan makin kuat. Maka kebijakan itu kelihatannya tidak jadi. Ya, atau kita belum tahu, kadang counter rate itu tingkat bunga deposito di counter itu kan tidak sama dengan di private banking. Ya, itu juga harus ikut mencermati bersama ya. Mudah-mudahan saya tidak bermaksud menakut-nakuti atau apa, karena kanal ini menyampaikan assessment yang mau tidak mau harus memperlihatkan risiko. Untuk hal-hal yang positif, baik kan sudah kita dengarkan dari rilis Bank Indonesia, pernyataan pejabatnya, ekonom-ekonom yang mungkin ekonom dari pemerintah atau dari otoritas, bahwa kita kredibel, asing masih tertarik, cadangan devisa kita kuat. Saya kasih gambaran bahwa cadangan devisa kita tidak sekuat itu, dan asing wait and see, dan kalau ada apa-apa, kita juga ada potensi untuk mengalami capital outflow. Kalau capital outflow-nya tidak besar, ya seperti tadi 6-7 miliar, ya rupiah bertahan di 16.500-an sampai 17.000 ya. Tapi kalau capital outflow-nya membesar, apalagi sudden reversal, disebut sudden reversal karena tadi pada umumnya kan masuk duit itu. Hanya 2020 ini cenderung keluar. Kalau mendadak dalam seminggu, 2 minggu, atau sebulan, dia namanya sudden reversal. Capital outflow yang mendadak itu bisa mengakibatkan kepanikan. Jadi kurs itu tidak semata-mata karena permintaan penawaran. Ada ekspektasi, ada faktor politik, dan seterusnya. Dan saya ingin mengatakan juga faktor asing itu penting tidak hanya dilihat dari dia tertarik, tapi bagaimana daya tarik di Amerika dan di negara-negara lain. Ya mungkin berita baiknya Amerika juga lagi tidak menarik-menarik amat kan, tapi salah satu yang menarik adalah emas dan Bitcoin, itu juga bisa berpengaruh terhadap cadangan devisa kita. Mudah-mudahan assessment ini memberikan informasi yang berguna buat para pemirsa saya.